Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nina Tendriabeng dari kampus IAIN Bone, uh, Prodi Pendidikan Agama Islam kelompok 4 semester 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas saya dari dosen saya dalam mata kuliah administrasi pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang pernah kami pelajari dari beberapa pekan yang lalu, yaitu mengenai administrasi, mengenai ilmu administrasi pendidikan. Nah, adapun yang pertama yaitu ilmu administrasi dan perspektif histori dalam administrasi pendidikan. Nah, ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara kerjasama. Nah, kata administrasi ini merupakan jantung dari suatu lembaga atau organisasi, sekolah, kampus. Di mana dengan adanya proses administrasi tersebut, maka sekolah pun, kampus atau lembaga organisasi bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya administrasi, saya rasa suatu lembaga itu tidak bisa berjalan atau tidak bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, kemudian mengenai katalis mengenai pendekatan administrasi pendidikan. Nah, pendekatan yang pertama itu pendekatan perilaku. Saya akan mengambil penjelasan mengenai pendekatan hubungan kemanusiaan. Nah, pada dasarnya teori pendekatan hubungan kemanusiaan ini berargumentasi bahwa pada dasarnya manusia selalu melakukan respons terhadap konteks sosial dimanapun ia berada, sehingga asumsi dasar yang dapat digunakan dalam teori ini adalah bahwa perhatian manajer atau pimpinan terhadap bawahannya, sehingga tingkat penerimaan dan kepuasan ini akan mendorong tercapainya peningkatan produktivitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendekatan ilmiah perilaku. Nah, dalam perkembangan peran manusia dalam berorganisasi dipresentasikan dari teori perilaku organisasi yang mencoba melihat organisasi dari perspektif yang lebih luas, diantaranya dari perspektif psikologi, sosiologi, ekonomi, atau prologi hingga medis. Jadi beberapa topik penting dalam teori ini diantaranya adalah bahwa kinerja organisasi sangat terkait dengan kepuasan kerja, stres, motivasi, kepemimpinan, dinamika kelompok, budaya kerja, politik dalam organisasi, konflik interpersonal, desain organisasi, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang kedua itu katalisator. Katalisator adalah seorang yang menyebabkan terjadinya perubahan. Atau katalisator di sini adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan
dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Nah, jadi kita nanti insya Allah adalah calon guru, calon pendidik. Uh, jadi kita harus bisa menjadi guru katalisator. Nah, apa sih yang dimaksud dengan guru katalisator itu? Nah, guru katalisator itu adalah guru yang mampu melakukan perubahan secara pandang, cara pikir, dan cara bertindak secara cepat terhadap tuntutan zaman tanpa terjerumus dan terbawa arus dari pengaruh-pengaruh negatif. Dan guru katalisator ini merupakan guru yang mampu menyelami dunia peserta didiknya sehingga mengetahui kebutuhan, kekurangan, dan kelebihan serta gaya belajar mereka, apa yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, jadi guru katalisator di sini mampu memotivasi dan membangkitkan minat peserta didiknya dalam belajar. Nah, selain itu, ia mampu meningkatkan hasil belajar peserta didiknya dengan berbagai inovasi pembelajaran yang ia ciptakan. Nah, adapun selanjutnya yaitu teori administrasi pendidikan. Nah, teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena. Nah, kemudian administrasi pendidikan ini menurut beberapa para ahli, yang pertama Daryanto. Nah, menurut Daryanto, ia mengemukakan administrasi pendidikan adalah suatu cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Adapun yang kedua, menurut Dasuki dan Somantri, yaitu yang mengemukakan administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan veda dalam administrasi, dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya sekolah sebagai jenis organisasi dan sistem sosial. Nah, menurut Gorfon tahun 1976, ia mengemukakan bahwa sekolah itu adalah suatu sistem organisasi di mana terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sekolah tersebut. Selanjutnya, menurut Frank and Sandy M pada tahun 1986, ia mengemukakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam organisasi menjadi lebih tergantung satu dengan yang lainnya, maka struktur itu sedang menuju ke jurusan suatu organisasi atau telah menjadi suatu organisasi yang formal. Nah, sekolah ini juga merupakan lembaga formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, proses penanaman dan pengembangan potensi-potensi peserta didik, sehingga ia akan membawa manusia yang berakhlak mulia, sehingga ia bisa membentuk manusia yang berakhlak mulia. Kemudian sekolah itu sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dan negara sebagai makhluk sosial
manusia membentuk organisasi sosial agar tercapai suatu tujuan. Sekolah sebagai suatu sistem, yaitu sekolah yang memiliki komponen inti yang meliputi input, proses, output. Input sekolah ini berupa manusia, yaitu siswa, guna dididik, dilatih, dibimbing, dan dikembangkan segala potensi yang dimiliki agar menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, selain itu, input sumber daya sekolah itu kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lain sebagai pendidik, pelatih, dan pembimbing. Selanjutnya mengenai struktur. Nah, struktur adalah sebuah susunan yang dibuat untuk mengatur silsilah keturunan atau tingkat formal. Nah, jadi struktur ini seumpama contohnya dalam sebuah lembaga atau dalam sekolah ada yang namanya struktur, dari silsilahnya itu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari jabatan-jabatannya ada kepala sekolah, sekretaris, bendahara. Nah, seumpamanya seperti itu. Kemudian birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih terarah dan teratur. Jadi birokrasi ini juga sangat dibutuhkan dalam sekolah, karena dengan adanya birokrasi ini segala sesuatu yang dikerjakan dalam sekolah itu dapat terarah dan dapat teratur. Dan selanjutnya itu otoritas. Nah, otoritas ini adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan tugasnya atau fungsinya masing-masing. Jadi otoritas di sini perannya dalam sekolah itu agar guru-guru yang telah dibagi tugasnya, yang sesuai dengan keahliannya, sehingga ia bisa menjalankannya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dia dibagikan tugas dan dia akan menjalankan tugasnya masing-masing. Contohnya seperti guru matematika, ia akan menjalankan tugasnya sebagai guru matematika. Guru bahasa Indonesia, ia akan menjalankan tugasnya guru bahasa Indonesia, dan begitu pula seterusnya. Jadi struktur birokrasi dalam sekolah itu sangat dibutuhkan suatu lembaga itu, sehingga suatu lembaga itu bisa terarah dan teratur, sehingga ia bisa mencapai suatu tujuan misi visi dari lembaga tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu teori motivasi insentif. Kata motivasi di sini adalah proses yang menjelaskan insentivitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, sedangkan insentif itu adalah tindakan yang menjadikan atau membuat sesuatu motivasi dan menyebarkannya secara massal. Secara tradisional, insentif berupa tindakan yang melebihi hasil yang diharapkan dan membentuk motivasi dari luar. Nah, jadi teori motivasi intensif di sini menurut para ahli yaitu yang pertama Hasbuan. Nah, menurutnya itu
insentif yaitu penghasilan tambahan balas jasa yang diberikan kepada para karyawan eh, yang diberikan kepada para karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasinya di atas prestasi standar. Yang kedua menurut Harmoko itu intensif, yakni berbagai perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk dapat melaksanakan uh, pekerjaannya sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Ya, uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk uh, orang yang mendengarkannya dan bisa dipahami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.